Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 pengantar bisnis kelas A Prodi Ekonomi Pembangunan tahun 2022 akan menjelaskan mengenai case Heidi Ganal, yaitu tentang Camp Bawau. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Nirwana Nurmakiyah, Aura Putrisya, Kalena Syualaliza, Wafik Likulinuha, dan saya pribadi Rosamelia Maharani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai case ini. Case ini membahas mengenai Heidi Ganal yang sebelumnya gagal dalam beberapa usaha, akhirnya memutuskan untuk mendirikan Camp Bawau, yaitu penitipan anjing yang ia harapkan bisa menjadi penitipan yang sehat, menyenangkan, dan juga aman bagi para pemilik anjing. Selang 3 tahun dari pendirian Camp Bawau, ia sadar bahwa ia memerlukan dana yang lebih untuk mengembangkan usahanya, sehingga ia mulai menjual franchises di Amerika dan juga Kanada. Lalu ia juga menjelaskan mengenai pentingnya konsistensi dalam setiap pelayanan di Camp Bawau. Selain konsistensi, ia juga tidak menutup kemungkinan untuk menerima ide-ide baru atau ide-ide fresh dari para franchisee untuk mengembangkan usahanya. Saat usahanya udah berkembang pesat, ia menghadapi masalah, yaitu bagaimana ia harus memberhentikan keluarganya meskipun mereka bekerja dengan baik, karena Heidi Ganal akan meng-hire tenaga profesional sehingga ia bisa tetap netral dan juga fokus dalam menggapai mimpinya, yaitu membuka 1000 cabang dari Camp Bawau. Lalu selain meng-hire tenaga profesional, Heidi Ganal juga sadar bahwa ia membutuhkan dana yang lebih dari sebelumnya. Maka dari itu ia menjual usahanya ke VCA, yaitu perusahaan perawatan kesehatan peliharaan yang memiliki ratusan rumah sakit. Selanjutnya, menerapkan antusiasme dan juga personal touch, Heidi Ganal menelpon setiap franchisee untuk menyampaikan berita dan juga menjelaskan implikasinya. Lalu selain itu, Heidi Ganal juga mulai meng-hire pemimpin untuk mengelola Camp Bawau sehingga ia bisa memiliki waktu untuk memikirkan rencana di masa depan dan juga bagaimana ia mengatur strategi untuk bisa mengeluarkan produk baru yang lebih inovatif. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai opini kami tentang case ini yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aura Putrisya Mardini dengan NIM 141221021. Di sini saya akan menjelaskan opinion about Heidi Ganal. Pendapat kelompok kami tentang Heidi Ganal yaitu Heidi Ganal yang pernah gagal dalam bisnis Camp Bawau-nya, ia tidak pernah untuk menyerah dalam mengembangkan bisnisnya tersebut. Itu terbukti bahwa Heidi Ganal memiliki karakteristik dalam berbisnis, tidak pantang menyerah, dan memiliki strategi yang tepat dalam mengembangkan bisnisnya. Untuk mencapai tujuan bisnisnya, perlu adanya bahan sumber daya alam, manusia atau pekerja, keuangan, dan informasi. Heidi Ganal menyadari bahwa ia kekurangan uang untuk mengembangkan bisnisnya, maka ia memiliki strategi untuk menjual franchise di Amerika dan Kanada. Karena dengan adanya franchise, maka bisa mendapatkan rekan kerja baru yang bisa memajukan bisnis atau produk franchise tersebut. Bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan menaikkan perekonomian negara. Para franchise juga harus bisa meningkatkan pendapatan setiap bulannya dan mengeluarkan ide-idenya untuk mengembangkan bisnis Camp Bawau tersebut. Adapun keuntungan bagi franchisor yaitu tidak perlu biaya modal, expans, dan risiko dalam mengembangkan bisnis franchise tidak ditanggung oleh franchisor, melainkan oleh penerima franchise. Untuk masalah pekerja adalah anggota keluarga. Memecat anggota keluarga sendiri yang tidak memiliki kesalahan adalah hal yang sulit, tetapi juga dibutuhkan tenaga profesional dalam menjalankan bisnis supaya lebih maju. Maka saran kelompok kami adalah memecat anggota keluarga dan tetap menambah tenaga profesional dalam mencapai tujuan dari bisnis Camp Bawau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalena Syualaliza dengan NIM 141221044. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. When Heidi Ganal talks with Princess about performance expectation and management, what part of the management process is she describing? Why is this so important in a franchising? Di sini Heidi Ganal menjelaskan aspek persiapan dari proses manajemen.
Peran manajemen yang pertama adalah komponen perencanaan yang mana merupakan proses manajemen. Sebelum warlaba baru dibuat, Heidi Ganal harus menjelaskan standar dan metrik kinerja. Ini perlu menyertakan rencana yang terperinci tetapi mudah dipahami, yang melibatkan perencanaan strategis untuk memastikan kesinambungan antara pemilik baru dan seluruh warlaba. Mengapa sih proses ini sangat penting? Proses ini sangat penting karena mendorong warlaba untuk maju dengan ide-ide segar dan mencari masukan dari pandangan Frenchy ketika membuat keputusan penting tentang mempertahankan Kembawau. Sekian jawaban dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Nuha dengan NIM 14122101112. How would you describe Heidi Ganal leadership style? Why is it appropriate for her role at Kembawau? Menurut kami, gaya kepemimpinan Heidi Ganal, orang yang berani mengambil risiko, berani dalam mengambil sebuah keputusan, dan dapat secara cepat bisa mengatasi bisnisnya dengan secara profesional terhadap masalah-masalah yang sedang terjadi di dalam bisnisnya. Heidi Ganal cocok dalam melakukan peranan di Kembawau karena jiwa kepemimpinannya dalam sebuah mengambil keputusan dapat mengelola Kembawau dengan baik serta mampu membuat produk yang inovatif. Juga dapat mendorong para warlaba untuk maju dalam berpikir agar dapat berkembang pesat dan menguntungkan bagi perusahaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nurmakia dari kelompok 10 dengan NIM 141221029. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Managers need 5 key skills to succeed. Of the 5, which do you think will be most valuable to Heidi Ganal, now that she's been freed from day-to-day management to spend her time for future? 5 key skills to succeed terdiri dari conceptual skills, analytic skills, interpersonal skills, technical skills, dan juga communicational skills. Lalu, menurut kelompok kami, skills yang paling membantu atau yang paling berarti dalam mengubah manajemen dari day-to-day management, yakni manajemen yang berfokus pada peningkatan value bisnis atau keuntungan di setiap harinya, menjadi manajemen yang berfokus pada masa depan adalah conceptual skills dan juga analytical skills. Nah, conceptual skills sendiri itu adalah konsep memahami bagaimana setiap bagian dari organisasi dapat bekerja atau dapat digunakan secara bersama-sama. Kemampuan ini berguna dalam berbagai situasi, khususnya untuk pengoptimalisasian tujuan. Analytic skills adalah keterampilan untuk mengidentifikasi masalah, memikirkan alternatif penyelesaian, serta memutuskan bahwa alternatif tersebut ialah alternatif terbaik dalam memecahkan suatu masalah secara tepat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan atau menjawab pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.